Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Febri sebagai dosen pengampu di mata kuliah mitigasi dan manajemen bencana. Selamat datang dan selamat berjumpa kepada para penonton dan teman-teman yang melihat tayangan video review jurnal oleh kelompok kami. Kelompok kami akan mereview jurnal yang berjudul Parameters Derived from and or used with Digital Elevation Models or DEMS for Landslide Suspectability Mapping and Landslide Risk Assessment. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yang mana saya sendiri yaitu Kozi Ilyas Zalmajati, kemudian ditemani oleh 2 partner saya, yaitu Anissa Kamelia Nawangsari dan Isrina Firdausi Ramadhani. Yang pertama ada poin abstrak, Digital Elevation Model atau DEM sangat penting bagi aplikasi visualisasi 3D, namun untuk aplikasi yang berhubungan dengan topografi, sebagian besar dieksploitasi sebagai sumber informasi dasar. Dalam studi pemetaan kerawanan longsor, parameter atau faktor penyebab longsor diperoleh dari informasi DEM, terutama elevasi. Dalam paper ini akan dibahas mengenai faktor terkait analisis topografi, dampak resolusi, serta akurasi DEM terjadinya tanah longsor. Next. Selanjutnya ada introduction. Yang pertama ada DEM. DEM adalah representasi digital yang dihasilkan dengan nilai elevasi pada interval grid yang sama dari medan. Survei Geologi Amerika Serikat juga mendefinisikan DEM sebagai metode representasi kartografi digital untuk elevasi medan pada interval jarak teratur arah X dan Y menggunakan Z atau elevasi yang dirujuk ke datum vertikal umum. Beberapa sumber daya untuk ekstraksi DEM seperti peta topografi survei tanah, fotogrametri, pengamatan GPS, LIDAR, radar, dan INSAR. Adapun tabel mengenai kumpulan data DEM beserta metodenya sebagai berikut. Yang kedua, keakuratan DEM. Keakuratan DEM selalu bergantung pada kualitas metode pengumpulan data survei lapangan, termasuk perencanaan kontur, kualitas pemindaian, akurasi digitalisasi, skala peta, dan teknik interpolasi. Parameter keakuratan DEM meliputi kemiringan, kelengkungan, RMSE, defleksi vektor normal, akurasi vertikal posisi, dan resolusi spasial. Untuk meningkatkan akurasi DEM resolusi rendah dapat digabungkan dengan DEM yang memiliki akurasi yang lebih tinggi, namun belum tentu mencapai hasil yang diinginkan. Karena faktor wilayah yang sama diperoleh dengan prosedur yang berbeda, jendela waktu, kepadatan, skala, resolusi, dan akurasi. Berikut ini kumpulan sumber data DEM beserta akurasinya. Berikutnya ada Geospatial Information Science and Disaster, di mana informasi geospasial ini merupakan sumber yang efektif dan dapat diandalkan untuk manajemen bencana, pengurangan risiko, pengamatan bahaya, dan sebagainya. Kemudian, informasi geospasial ini juga memungkinkan perencana kota atau otoritas manajemen untuk menilai potensi risiko dan menyusun kebijakan yang tepat untuk memandu pertumbuhan kota di masa depan. Next. Selanjutnya ada landslide hazard, di mana tanah longsor didefinisikan sebagai gerakan massa batu atau puing-puing atau bumi menuruni lereng, dan dianggap sebagai peristiwa bencana di seluruh dunia yang mengakibatkan kerusakan besar pada harta benda dan kehidupan manusia. Mengingat sifatnya yang destruktif, rencana mitigasi yang efektif untuk tanah longsor harus ada untuk meminimalkan kerugian infrastruktur, aset ekonomi, dan kehidupan manusia. Next. Kemudian ada faktor pemicu dari landslide. Ada 2 faktor utama, yaitu gempa bumi dan hujan deras. Dan selain faktor-faktor tersebut, terdapat faktor lain seperti litologi, topografi, dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya ada parameter DEM yang dieksploitasi untuk menilai risiko dari bencana longsor. Penilaian risiko untuk bahaya geofisika seperti tanah longsor tergantung pada estimasi probabilitas frekuensi, besar kejadian di masa depan, dan konsekuensi buruknya. Dalam hal ini, penilaian risiko dirumuskan dengan persamaan berikut, di mana R itu merupakan nilai dari risiko, PF mewakili probabilitas regional dari keruntuhan lereng dengan nilai probabilitas 0 sampai 1,
Kemudian V yang mewakili kerentanan fisik dan sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak, dalam hal ini tingkat kerugian dengan peringkat 0 sampai 1, dan NP yang merupakan menunjukkan jumlah orang yang terpapar potensi tanah longsor. Kemudian terdapat 6 indikator penilaian risiko dari bencana longsor. Yang pertama ada slope, kedua ada curvature, kemudian ada topographic position index, kemudian ada topographic wetness index, topographic roughness index, dan sediment transport index. Yang pertama merupakan slope. Slope di sini terdapat 3 parameter utama, yaitu angles, gradient, dan aspek, di mana model elevasi digital dieksploitasi secara efisien untuk prediksi distribusi regional dari sudut kemiringan untuk menilai tingkat ketidakstabilan lereng untuk wilayah tersebut. Ketinggian menjadi variabel dalam model elevasi, oleh karena itu kemiringan dianggap sebagai turunan pertama dari elevasi yang dihitung untuk mengukur variasi elevasi pada suatu jarak. Seperti pada rumus berikut, di mana slope itu merupakan naikan dibagi dengan kelarian dari lereng tersebut dalam skala geometri. Kemudian dari gambar di bawah terdapat sedikit penjelasan, yaitu terdapat ada positive slope, nil slope, dan negative slope, di mana positive slope yaitu nilai dari ketinggian sebelumnya atau H1 itu lebih rendah dibanding ketinggian H2. Dengan demikian arah longsornya itu dapat dinyatakan ke arah yang positif. Kemudian nil slope, di mana nilai dari ketinggian sebelumnya, dari titik ketinggian sebelumnya dan titik ketinggian selanjutnya itu memiliki nilai ketinggian yang sama, sehingga tidak terdapat adanya kemiringan. Kemudian negative slope, di mana titik ketinggian sebelumnya atau H5 itu lebih besar daripada ketinggian setelahnya atau H6. Selanjutnya ada curvature. Curvature merupakan parameter kelengkungan yang dihitung dari kemiringan yang ada di antara dua titik elevasi. Kelengkungan adalah turunan kedua dari elevasi dan ukuran perubahan kemiringan antara dua titik pada satu jarak. Seperti pada gambar berikut, di mana terdapat nilai curvature disimbolkan dalam bentuk alfa dan dua titik kemiringan, yaitu P2 dengan ketinggian H2 dan P1 dengan ketinggian H1, di mana nilai dari kemiringannya itu sejauh nilai A yang diambil dari turunan dari nilai kurvatur sudut kemiringan ini dengan jarak antara P1 dengan P2. Selanjutnya ada topographic position index, di mana indeks posisi topografi itu dihitung sebagai perbedaan antara elevasi sel dan elevasi rata-rata sel tetangga. TPI digunakan untuk mengidentifikasi posisi medan, punggungan bukit, bahu, dataran rendah, lembah, bukit kecil, dan lereng samping. Penerapan ambang batas tertentu perlu ditentukan untuk melakukan kategorisasi terhadap lahan topografi seperti lembah, lereng, dan punggungan bukit. Selanjutnya ada Topographic Wetness Index atau TWI. Indeks ini sangat bergantung pada kemiringan dan umumnya dieksploitasi dalam studi proses hidrologi dan merupakan hal yang umum digunakan untuk memperkirakan jumlah kelembapan tanah pada skala tangkapan dan memungkinkan analisis kontrol topografi pada respon hidrologi TAS atau DAS. Turunan TWI menggunakan model hidrologi dinamis untuk memprediksi pola spasial daerah jenuh dan mengklaim peningkatan prediksi distribusi spasial lahan basah secara substansial lebih baik daripada TWI yang diturunkan dengan cara lain di daerah tangkapan. Adapun TWI dapat dihitung menggunakan rumus TWI sama dengan tan A per tan B, di mana alfa adalah daerah lereng atas lokal yang mengalir melalui titik tertentu persatuan panjang kontur, dan tangen beta mendefinisikan lereng lokal. Next. Kemudian ada Topographic Roughness Index atau TRI. Indeks ini berfungsi untuk mengukur kekasaran medan dan dianggap sebagai ukuran morfometrik yang menggambarkan kondisi heterogen permukaan tanah. TRI yang diekstraksi dari DEM memfasilitasi dalam mengkarakterisasi medan sebagai bentang alam yang halus atau kasar dan menggambarkan varians lokal dari gradien permukaan atau kelengkungan. Dalam perhitungannya,
TRI menggunakan metode dengan menghitung standar deviasi perbedaan antara elevasi topografi dan turunan yang diperharus secara lokal. Next. Selanjutnya ada Sedimen Transport Index atau STI. STI ini adalah indeks yang berhubungan langsung dengan pengiriman sedimen dari medan ke saluran pada saat kejadian longsor. Banyaknya sedimen ini menunjukkan potensi suplai sedimen. Potensi ini bervariasi sesuai dengan medan, distribusi sudut, kemiringan maksimum, formasi batuan, ukuran dengan tangkapan, kuantitas dari rentan kejadian, panjang pergerakan puing-puing. Kemudian yang kedua, perhitungan STI. Terdapat pendekatan untuk menghitung STI ini dengan mengusulkan persamaan berdasarkan analisis dimensi, yaitu dengan menghitung data curah hujan. Oleh karena itu, persamaan ini disebut dengan fungsi curah hujan. Kemudian adapun rumusnya dapat dilihat sebagai berikut, di mana STI adalah Sedimen Transport Index, kemudian M adalah sudut kemiringan, dan di sini ada N yang besarnya 1,3. Kemudian pemeriksaan kualitatif penerapan model kapasitas angkutan sedimen dilakukan menggunakan variabel utama, yaitu daya aliran satuan, daya aliran, dan tegangan geser. Analisis ini mengungkapkan bahwa model daya aliran unit memberikan hasil simulasi yang lebih baik pada lereng yang ringan, sedangkan model keakuratan aliran dan tegangan geser bekerja dengan baik pada lereng yang curam. Next. Kemudian selanjutnya ada Stream Power Index atau SPI. SPI adalah faktor pengkondisian yang terkait dengan dam dan digunakan secara luas untuk model kerentanan longsor bersama dengan faktor lainnya dan merupakan ukuran kekuatan erosif dari air yang mengalir. Adapun rumus SPI yaitu alfa kali tan beta, di mana alfa adalah daerah upslope lokal dan beta adalah sudut kemiringan. Awalnya, model yang berbeda, analisis probabilitas rasio frekuensi atau FR, dieksploitasi untuk membangun hubungan antara lokasi longsor dan setiap parameter pengkondisian longsor. Kemudian skor korelasi yang telah dihitung, dianalisis dan faktor-faktor terkait. Berdasarkan skor tersebut, masing-masing atau rentan faktor telah diselesaikan dan peringkat faktor tersebut telah dibuat. Adapun indeks kerentanan longsor atau LSI dapat dikuantitafikasi dengan menjumlahkan skor masing-masing faktor melalui persamaan LSI sama dengan jumlah dari LCFI. Next. Selanjutnya terdapat parameter dari dam yang dihitung dan memiliki efek atau dampak pada skala, resolusi, dan akurasi. Penilaian kerentanan tanah longsor dan risiko tanah longsor bergantung atau akan mempengaruhi secara langsung pada resolusi, skala, dan akurasi dam karena model yang berfungsi sebagai sumber dasar dalam mengekstrak parameter yang digunakan. Masing-masing parameter sangat memiliki ketergantungan dan berhubungan untuk menciptakan nilai dampak pada skala, resolusi, dan akurasi. Resampling resolusi dilakukan untuk menghasilkan perbedaan substansial dalam jumlah dan lokasi titik yang melemahkan akurasi perbandingan agregat antara resolusi yang berbeda. Seperti pada gambar di samping, di mana terdapat titik-titik atau resampling yang dilakukan pada C1, B1, A1, kemudian titik X sebagai titik utama dalam penelitian, kemudian A2, B2, dan C2, di mana 6 parameter tersebut merupakan sampling dari titik-titik yang digunakan untuk mengambil parameter-parameter dari dam. Kemudian data-data tersebut akan dikalkulasikan pada 6 parameter sebelumnya untuk menilai atau menghasilkan nilai dampak dari skala kejadian tanah longsor, resolusi, dan akurasi berdasarkan parameter yang diambil pada dam tersebut. Kemudian, kualitas dam akan tergantung pada teknik pengumpulan data survei lapangan dan penyisipan kontur, kualitas pemindaian, akurasi digitalisasi, skala peta, dan teknik interpolasi. Ketergantungan ini akan mempengaruhi kualitas parameter berbasis dam yang digunakan dalam studi kerentanan longsor. Oleh karena itu, pemilihan sumber dam dan metode untuk ekstraksi atau lampiran parameter harus konsisten dengan medan, luas spasial, dan persyaratan aplikasi. Kemudian berikut
sedikit tabel mengenai resolusi dan akurasi secara vertikal dari parameter-parameter DEM yang akan dilakukan monitoring untuk dijadikan sebagai studi dalam menilai kerentanan longsor. Berikutnya ada landslide hazard susceptible mapping based on DEM parameters. Otoritas Penanggulangan Bencana ingin mengoptimalkan kemungkinan pemetaan zonasi yang akurat untuk kejadian bahaya longsor. Topografi daerah yang rawan terhadap bahaya ini memainkan peran yang penting, di mana dalam lingkungan GIS, pemetaan zona bahaya longsor tergantung pada akurasi, resolusi, dan skala DEM yang digunakan untuk ekstraksi parameter. Penggunaan dan efektifan dari GIS ini dalam memprediksi dan pemantauan bahaya longsor memanfaatkan hubungan fusi untuk memproduksi peta kerentanan tanah longsor menggunakan database inventarisasi tanah longsor yang disusun dari survei lapangan dan analisis foto udara. Kerentanan longsor diturunkan dari aturan keputusan dalam analisis set kasar dan menyajikan peta area dengan jalan dan tanpa jalan. Dilakukan pembandingan regresi logistik dan metode jaringan saraf untuk studi skala menengah untuk menghasilkan peta kerentanan. Next. Kemudian ada hal-hal yang dilakukan yaitu jaringan saraf tiruan digunakan untuk kerentanan longsor melalui perhitungan parameter pada Aster DEM. Kemudian ada evaluasi kinerja model FR dan regresi logistik dengan klaim bahwa model LR berkinerja lebih baik daripada model FR dibandingkan dengan akurasinya untuk rasio validasi longsor. Teknik rasio frekuensi terintegrasi dan faktor kepastian CF untuk memvalidasi model prediksi spasial dengan kesamaan struktural dan memproses 8 faktor. Next. Kemudian ada parameter yang digunakan yaitu indeks statistik, indeks entropi, dan bobot bukti menggunakan perbandingan sistematis dan validasi dengan memanfaatkan 13 parameter. Adapun tinjauan komprehensif model kerentanan longsor berbasis statistik dilakukan dengan mengeksploitasi 18 parameter yaitu elevasi, aspek kemiringan, sudut kemiringan, dan sebagainya. Next. Kemudian, DEM yang dihasilkan melalui digitalisasi kontur dengan interval 25 meter yang ada pada peta topografi skala 1:25.000. Analisis sensitivitas dilakukan pada parameter topografi yang berasal dari DEM. Wilayah tetangga dengan nilai ketinggian maksimum berbagi nilai tinggi untuk nilai kemiringan LS dan SPI, sedangkan TWI menunjukkan perilaku terbalik. Kemudian, kompleksitas model atau algoritma dan jumlah parameter ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih handal tentang pemetaan kerentanan bahaya longsor. Next. Berikut adalah DEM yang dihasilkan. Next. Selanjutnya ada concluding remarks and future perspective. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan pertama, kerentanan longsor bergantung pada topografi area untuk menilai resikonya dapat menggunakan DEM. DEM adalah sumber informasi dasar dan berguna yang terkait dengan topografi medan. Informasi ini selanjutnya dieksploitasi dalam studi kerentanan untuk penilaian risiko bahaya tersebut. DEM bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana karena terdapat kajian yang perlu dikaji lebih mulai dari pengembangan DEM, derivasi, parameter, dan penambahan faktor pengkondisian longsor yang semuanya bukan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Yang kemudian kesimpulan yang kedua, pemetaan kerentanan bahaya longsor tergantung pada kualitas DEM yang digunakan, parameter yang ditargetkan, dan model yang diadopsi. Sudut kemiringan dinyatakan sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap kerawanan longsor di antara semua faktor lainnya. Parameter yang terkait DEM sebagian besar saling berhubungan dan bergantung pada resolusinya. Misalnya, sudut kemiringan sangat bergantung pada resolusi DEM. Kemudian resolusi ideal DEM yang digunakan untuk studi penilaian risiko longsor dianggap resolusi di bawah 10 meter. Next. Perspektif di masa depan bidang kerentanan longsor. Yang pertama, ada
likuifaksi atau pencairan tanah, di mana pencairan tanah ini adalah bencana terkait dengan kondisi tanah, tergantung pada kualitas tanah dan jenis tanah di daerah tersebut. Kemudian diperlukan dam resolusi tinggi untuk data postulasi kondisi air tanah. Kemudian kondisi air tanah adalah faktor kerentanan longsor. Yang kedua, deforestasi atau penebangan tanaman yang ada. Mungkin menjadi faktor penilaian dampak kejadian longsor untuk mengukur luasan spasial kejadian longsor, di mana informasi deforestasi suatu daerah yang kemungkinan akan terkena bencana tanah longsor harus digunakan dengan dam untuk memastikan tingkat spasial pergerakan puing-puing tanah longsor di masa depan. Kemudian parameter kondisi air tanah ini diterapkan dalam kerangka konsep, di mana ada faktor pengkondisian longsor dan faktor penilaian risiko harus dipelajari di masa depan untuk evaluasi dan penyempurnaan pemetaan kerentanan yang dinyatakan dalam kerangka konsep sebagai berikut. Next. Selanjutnya, review mengenai kelebihan dan kekurangan paper. Yang pertama adalah kelebihan di mana paper tersebut memberikan data kuantitatif yang menjadi nilai parameter realis dalam studi kasus kebencanaan longsor. Kemudian, parameter dam yang digunakan memberikan dampak resolusi yang tinggi untuk melakukan pemetaan kerentanan longsor dan penilaian risiko longsor, baik itu untuk masa kini hingga pun masa depan. Kemudian, terdapat kekurangan yaitu kerentanan longsor berdasarkan dam masih membutuhkan proses yang rumit dan membutuhkan banyak perhatian dalam tahap pengembangan dan kesadarannya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton video berikut mengenai review paper yang kelompok kami lakukan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.